Halo guys, welcome back to channel Ayahnya Adel. Untuk video kali ini, gue akan mengundang seorang dubber yang nggak perlu disebutin lagi lah. Dia tuh suksesnya macem-macem. Di dubbing sukses, di iklan sukses, di rumah tangga sukses. Ya pokoknya cewek ini cewek yang serba sukses lah. Mau tahu nggak siapa orangnya? Kita lihat dulu yang satu ini. Nah guys, sekarang di hadapan kalian sudah hadir dua orang dubber, yaitu satunya dubber senior, yang satunya dubber junior. Silahkan perkenalkan dulu masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, saya Tisa Julianti. Di sebelah ada Halo semuanya, Melati. Oke, sudah berkenalan. jangan dubber senior dong kak. Ya, pokoknya lebih tua. Lebih tua. Nah guys, sekarang kita tanya-tanya dulu ya. Untuk yang lebih duluan lah dubbingnya ya, nggak senior lah. Boleh, lebih Kak. tiga. Tisa. Ya. Tisa ini kita kenal sebagai seorang dubber, seorang VO iklan, seorang mentor di sebuah apa ya namanya? Kelas VO ya, ya? kelas. Ya jangan sebutin dulu ya. Ah, iya. Ya mau gue tanya dulu pertama nih. Tisa itu dubbing itu pertama kali tuh awalnya tahun berapa sih kalau boleh tahu? Tahun 93 Kak Hilma. 93, lebih dulu dia ternyata memang Iya. senior lah dia Ya ampun. gitu ya. Kelas 3 SD Kak Hilman waktu itu zaman di Sangga TV. Kelas 3 SD Udah ngedubbing. udah dubbing, Alhamdulillah. udah cari duit. Oh udah kak. Keren Udah loh. kita main-main gitu kak, ya Allah. Jadi tiap kerjaan hari cuma peres terus ya cari kan duit aja gitu. Ya. Gak ada bohong. Jadi Itu bisa hobi biasa. Jadi waktu itu benar-benar nggak pernah kepikiran jadi dubber Kak Hilman. Zaman dulu mana ada informasi tentang dubber. Nah terus kenapa itu bisa terjun di situ? Nah awalnya sebenarnya malah kakakku duluan. Kakakku namanya Kak Sari. Dia ikut pelatihan sama Kak Siwi. Ada Kak Siwi yang dubber senior juga. Itu di angkatannya Kak Siwi. Nah dia dapat informasi dari majalah Gadis. Nah zaman dulu kan kita kalau baca ya anak-anak remaja biasanya majalah Gadis tuh informasinya. Iya, Ternyata ya udah ada Allah, kakakku nggak suka Hilman dunia dubbing. Oh. Nggak apa ya? Nggak interesting lah ya, nggak interesting lah ya sama Ngapain sih dunia. menunggu? Ya udah dia stop setelah kalau nggak salah 6 bulan dia belajar. Tapi karena mamaku itu suka seni, mamaku yang garuk-garuk informasi. Ada nggak ya untuk anak-anak? Ada bu. Ya udah pas aku kelas 3 aku memang udah dari TK suka berbicara di depan mic, terus kayak di kaca-kaca gitu. Berarti bawelnya dari kecil ya? Iya sepertinya dari bayi gitu ya. Dari bawel ya. Oke, selanjutnya gimana? Ya udah. Ya, selanjutnya. Jadi akhirnya mamaku nanya sama Sanggar Prativi, ada nggak buat anak-anak? Alhamdulillahnya ada. Ada gitu. teater Sanggar Prativi yang diajarin sama Kak Abut dan Kak Oh, Obedi. jadi awalnya masuk sanggar dulu ya? Masuk Sanggar teater dulu, pentas-pentas di dunia fantasi, di kantor-kantor, di puncak. Gitu. Baru setelah pentas-pentas guruku bilang Kak Abut di sini juga sebenarnya untuk ngedubbing. Ya udah jadi setelah pementasan baru Kak Hilman kita diarahkan menjadi seorang dubber dan VO talent waktu itu. Setelah manggung dan segala macamnya baru diarahin ke bidang dubbing ya? Iya dan baru paham, ada kerjaan seperti ini. Kita Saat nggak itu pernah masih belum tahu kepikiran, ya? belum Apa tahu. dubbing itu Baru ya? setelah dapat peran, terus suruh baca naskah. Ini berisik banget ya, itu gimana sih? Oh, gitu. Oh, punya kredit. Itu mau di depan ada di sini jadinya. Di sini aja nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa ceritanya kan ini natural ya. Natural aja. Udah ngopi-ngopi ya kita ya. Oke lanjut. Jadi ya udah setelah kita mendapatkan peran baru perlahan-lahan itu baru paham. Oh ternyata yang ada di TV-TV kita yang kerja di belakang Orang layarnya. bule tapi ngomongin bahasa Indonesia. Ternyata orang kita nih kerjanya seperti ini. ini. Baru Kak Hilman. Oh, baru tahu tuh kayak gitu ya. Dan langsung suka. Langsung Langsung suka. Langsung suka. Ini kelanjutan ya langsung suka gitu ya. Karena kan abis rekaman bisa makan McDonald Kak Hilman gitu. dulu. Oh, Ya kan waktu di dikasih, Pasar Baru. dikasih. Apa beli sendiri? Oh, beli sendiri Honor. tetap beda. Jadi ya udah semakin tahu dunianya sedikit dan bertemu dengan para senior Kak Hilman waktu itu zaman dulunya Mas Ferry Fadli, Mbak Yvonne Rose, Mbak Maria Untung, Mbak Renita dan lain-lain semakin terkesima. Udah benar-benar keren tuh ya. Keren banget. Kok setiap baca naskah emosinya, gestur tubuhnya, ekspresinya, dan suaranya pun bagus aduh. banget gitu. Jadi
top semua. Udah gitu. langsung tuh bercita-cita jadi seorang dapur dan video camera. Lanjut tuh. terus Lanjut terusnya. sampai punya anak kan? Is, sampai sekarang punya anak 2 dan akan menambah 3, 4, 5. Lo aja kan? Oke, sekarang tadi udah yang duluan. Mm-mm. Sekarang mau nanya yang Belakangan. belakangan. Melati ini bisa dibilang newcomer di dunia dubbing ya. Iya betul tuh. Mulainya tahun berapa waktu itu? Mulai tahu dan galinya 2018 akhir. 2018 akhir, belum lama ya. Kenapa tertarik atau gimana awal mulanya bisa terjun ke dunia dubbing? Waktu itu aku kebetulan sebelum Coba ke sini. Oh iya. Iya. Biar dia kelihatan. Belum. kesini tuh aku sempat teater juga kan. Jadi Tetap yang teater ya awalnya. Iya, jadi emang sama passionnya. saja. Iya. Jadi oh lu juga ya kan? Sekolahan. sama kan teater sekolah juga. Iya kan. Baiklah. Oke, terus Terus habis itu alhamdulillah ikut casting waktu itu masih modal nekat karena belum tahu apa-apa. Lolos sandiwara radio di mana itu? di sandiwara radio Sama aku ya? KPK ya sama KPK. Oh, yang KPK itu. Iya. Oke, terus Dan gak nyangka juga di situ banyak dubber kan dan aku kayak amazed. Kaget biar Iya. kita. oke, terus Terus abis itu barulah cari pelatihan dan waktu 2018 akhir itu belum seluas ini informasinya. Dan itu di mana waktu itu pelatihannya? aku waktu itu lihat online dulu kak, online dulu. Oh, Habis itu online, salah oke. satunya Prativi waktu itu masih buka gitu dan salah satu guest mentornya Kak Tisa di situ. Iya. Ada Wah. Kak Ian juga. Datang doang. Tapi itu berkesan banget sih Nah, sama teman-teman juga. Habis itu barulah ikut komunitas ini, komunitas itu, terus kemudian banyak belajar dari dubber-dubber senior juga gitu. Dan Emang gitu bro. dan Terus banyak akhirnya belajar. ya udah sampai sekarang pun kalau misalnya ada kelas online atau Ikut terus kan ya. Siapa punya ngajar? Coba deh lu bikin kelas ngajar. Pasti ikut ya? Ikut. Aku Walaupun bikinnya. kelas masak misalnya. Dan gue Ikut bikin semua nih, kan. dan gue bikin. Tapi ya itu memang kalau menurut Lisa ada plus minusnya juga. Plusnya itu dia makin bertambah komunitas, terus banyak orang jadi info-info casting makin luas. Betul. Tapi mungkin kalau kekurangannya bisa jadi juga melatih takutnya terlalu banyak masukan. Bingung. Bingung takutnya. Cuma sih mudah-mudahan enggak ya Mel. Enggak sih, tapi intinya kita ikut kayak tadi ya, bisa ketemu ini. Intinya dalam dunia dubbing itu memang apa ya? Kita harus perbanyak teman ya. Dengan Betul. banyaknya teman itu kita bisa dapat informasi banyak juga kan. Iya. Jadi nggak inilah gitu. Kayak gini nih ada teman suara gitu. ngajak Bu Fitri. Iya, tiba-tiba kita diajak casting. Iya, alhamdulillah. gitu. Benar banget. Makanya kalau bisa jadi dubber itu nggak bisa yang kaku, nggak bisa yang pendiam. Ya mau bisa nggak mau. bisa dibilang sedikit gila nggak apa-apa. Ya, Tapi itu kita loh. ya nggak apa-apa, bisa akui. Nggak, maksudnya Iya. memang kalau di dunia dubbing itu memang ya rata-rata ya kita kayak gini aja ya, maksudnya ya asik lah, dibikin asik kan, Iya. ya nggak yang sosok jaim Iya. atau gimana gitu, karena ya jarang yang nemenin kayak gitu ya. Oh, ada sih. Gitu. Ada aja sih, pasti Ah, ada. betul. Oke, tar dulu. Sekarang waktu Melati dapat project pertama kali itu film apa? pertama kali waktu itu casting di studio di Klender, kartun nama judulnya Badan Namu. Apa? Kartun Korea judulnya Badan Namu. Tayangnya di Banana. Di TVRI. Oh, di TVRI, oke. Itu yang pertama kali itu ya? Iya, pertama kali apa ya? Nggak nyangka karena Castingan castingnya ya. tuh Oh, iya, benar. peserta Dapat terakhir tuh, gitu. dapat. Dapat. Mantap. Alhamdulillah. Nah, sekarang untuk Tisa sendiri, Iya. film pertama kali yang didubbing. Lupa. Lupa, Tapi yang lupa, terkesan aja ya. mungkin. Itu Yang oke, terkesan nggak aja apa-apa, deh. Yang kesannya, terkesan kesannya, waktu nggak masih apa-apa. kecil ya itu film Disney Darkwing Duck waktu kelas 5 SD. Darkwing Duck. Darkwing Duck yang jadi bebek. Waktu itu yang jadi ayahnya itu almarhum Herman. Mas Herman. Oh, ada guide-nya loh. Itu santai natural. Ini natural. Gue Kita tim kreatif. Kita juga wawancara. sambil kopi ya. Iya pokoknya Kopi ini dipersembahkan oleh Tisa. cuma episode gue nih yang Itu paling yang Darkwing paling Duck, ya ya, ada. Darkwing Duck. Itu Kak yang paling terkesan. Karena sama kayak Melati. Di adinya sama 10 orang anak-anak 10 Prativi. orang? Iya. Castingnya itu untuk satu peran itu? Iya betul. Wow. Jadi waktu itu dikumpulin terus sama-sama baca naskahnya, terus satu orang di dalam itu kita bisa lama banget guys. Dan mereka lah yang beruntung. Alhamdulillah rezeki. Itu rezeki. Karena awalnya jujur teman-teman semua nggak pernah kepikiran itu keterima karena
Aku bisa dibilang awal-awal itu di Prativi anak bawang, nggak pernah dilirik. Bawangnya bawang apa? Bawang bombay, yang bau kan? Enggak ya. Jadi nggak pernah dapat peran utama, nggak pernah selalu yang istilahnya Ya peran-peran lewat dulu lah ya. Ya memang makanya nggak pede kak. Kayak gitu, Ketika dapat, ini ada tokoh peran utama, nggak mungkin lah, nggak tiba-tiba mungkin banget. ternyata dapet. Rezekinya Nah, kalau itu dia. udah Rezeki Allah kita kasih. nggak pernah tahu ya Benar. kapan datangnya dari siapa. Rezeki itu dari yang atas, cuman kita nggak tahu di mana Melalui kita apa? melalui apa. Ya udah gitu. dari semenjak itu kayak mana Lanjutlah sampai sekarang. Nah, kita kenal Tisa itu kan tadi selain dabar film ya, dabar iklan juga. Nah, untuk mulai di iklan itu tahun berapa? Ya, sama dari kecil. Oh, sama juga dari kecil Karena juga. Prativi kan udah langsung ada 2 studionya, studio Oh, dubbing sama studio gitu. iklan di pasar baru yang satunya lagi tuh. Hmm. Jadi udah langsung disalurin. Langsung Kak, disalurin. Alhamdulillahnya. Oke, itu iklan pertama kali masih inget Ya ya? Allah kak. Lupa. Jangan kan iklan pertama kali, iklan yang sekarang aja lupa kak. Jangan nanya sama saya ya. Maklum udah tua. Iklannya apa, kalimatnya apa yang sekarang lagi inget kan? Oke. Paling cuma ingat, Iya, iya. Tris sudah transfer. Oh, Mohon maaf. sama Nah, sih kayak tadi juga. nih. Saya ya juga kan? gitu kadang dubbing nggak tahu dubbing apa ya. Yang penting bilang transferan masuk gitu ya. Itu Itu kan yang paling yang paling penting penting. guys, ya kan? Oke, tadi udah film pertama kali iklan juga mungkin sudah lupa ya. Kalau yang ini aja deh yang berkesan baru ingat. Ya, tadi apa tadi yang berkesan? Ya itu Darkwing Duck. Terus kalau untuk yang Darkwing film sekarang ya Cinderella, terus Rapunzel. Oke, Terakhir- sorry. Sebentar itu gua nggak apa-apa disebutin ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa. Ah, nggak apa-apa ya. Kalau yang Kan nanti takutnya di kecuali yang ya, ya kalau yang nggak boleh ya. Kita harus mengerti ya guys ya kalau memang ada yang kita wawancara itu memang nggak boleh disebutin karena Kalau memang ada aku peraturan boleh kok. sistemnya beda. beda. Ya pada tit nggak gitu Iya. repot ya. boleh kok. Terus ada juga telenovela Apa apa tuh? namanya dulu Florisita si Gadis Bunga sama Rosalinda di Oh, RCTI. Rosalinda ikut juga. RCTI. Oh iya sih, jadi siapa waktu itu? Rosalindanya, alhamdulillah. Oh, Rosalinda. Rosalinda ayam Tapi yang part kedua ya. Iya, yang iya. sisa. Karena Oh, yang iya. pertama kan Ah, SCTV yang pertama tuh, SCTV. yang booming, tapi di rerun lagi di RCTI dan nggak boleh pakai Dubber yang sama. dubber yang sama. Makanya Oke. dibuka castingannya sama senior juga Hmm. waktu itu. Rezeki lagi kayu mah. Oke, itu dia rezeki kita nggak pernah tahu. Oke, sekarang yang gue tanya lagi nih, kalian berdua kalau Melati oke lah masih terbilang newcomer lah ya, newbie lah ya. Nah Tisa ini kan udah banyak makan asam garam kayak sayur asam gitu ya. Gue asam terus. Asam terus ya. Casting terus. Garam mandi jangan. Enggak, pasti punya dong yang namanya pengalaman menarik ketika ya Iya. waktu dubbing ke atau waktu iklan pasti ada. Bisa nggak sharing untuk kita nih? Kalau Yang pengalaman paling menarik deh nggak bisa dilupain sama kalian. Oke. Tisa dulu. Aku dulu ya. Iya. Pengalaman menariknya waktu di Elpra Kedoya. Nah, Kenapa itu, tuh? Itu Tisa udah menjelang, suaranya udah menjelang remaja yang agak berat. Kalau nggak salah 3 SMA lah ya, 3 Kelas 3 SMA. SMA, oke. Nah, itu baru akhirnya Tisa dapat pengarah dialog Hilman yang memang rezeki lagi nih, membuka jalan banget untuk bisa mendapatkan peran utama. Kalau dulu kan peran utamanya paling ya kartun-kartun. Iya, iya, iya. Nah, ternyata dapat orang-orang pengarah dialog, aku sebutin ya, itu berharga banget tuh buat hidup Boleh, Tisa juga. boleh nggak apa-apa. Kayak Kak Ferry, Kak Ferris, Bang Arif, Tangan dong bang. Takwing gitu ya, gitu ya, biar tahu. Tenang aja. Gue editor handal. Oke. Lu tahu kan sebenarnya kan? Itu 2 tuh. Iya. Terus tunggu, Kak Ferry, Kak Bang Arif, satu lagi Bang Mardi. Bang Nah, Mardi. mereka kan PD di Kedoya di Elpra waktu Iya, iya. zaman dulu. Ah. Nah, akhirnya mereka lah yang bisa menemukan potensi Tisa untuk menjadi peran utama di Dewasa. Luar. Nah, dia bilang gini, Tisa ingat banget, Tis, pokoknya kita semua bakal kasih lo latihan untuk peran-peran utama. Bang, nggak mau, bisa nggak mau, karena beban banget. Kenapa lu nggak pede pada saat itu? Karena saingannya kan zaman-zaman dulu. Oh iya Mbak betul Renita, Wah, Mbak Ais, Mbak Oh Ajeng. iya, Ais. Wah, itu ya siapa yang Keren-keren bisa lah ngalahin soalnya. mereka gitu. Kalau dipikir-pikir ya, pakai logika. Wah, nggak Tapi mungkin. ternyata yang Tapi namanya ternyata- dunia dubbing kan berputar. Regenerasi. Ada generasi. Nah, akhirnya dibuka kesempatan, bisa dilatih benar-benar tuh sama 3 itu, akhirnya sampai terdengar ke luar studio lain, kayak RCTI. Ada tuh suara muda sekarang, kita coba yuk bisa. Bahkan terkenal sampai sekarang. Alhamdulillah. Dengan suara Baru cantik. jalannya itu tertati-tati dulu Kak, dari kelas 3 SD gue baru dikasih kesempatannya pas 3 Mas Tiga SMA. jauh juga berarti ya. Iya Kak, capek dulu Kak. Tapi itu ya. Betul. Itulah nikmatnya perjuangan ya. Nggak ketika kita ingin menjadi sesuatu itu nggak ya dengan cara instan. Karena
ketika kita menjalani dengan instan, selesainya pun dengan instan. Redupnya Benar nggak? biasa. Nah, begitu. Di berbagai profesi pun rata-rata seperti itu. Iya. Nah, sekarang gue Lagi. bertanya ke Dapper Yang newbie. dia lagi yang tertatih-tatih Nah, nih kan, tertatih. lagi mulai casting-casting. Pengalamannya apa tuh? Kayak deg-degan. Pengalaman yang menarik bagi Melati ketika memulai dubbing atau apapun yang kira-kira Berkesan berkesan banget, banget deh. Paling berkesan pasti setiap casting kan. Setiap casting. Kesannya kayak apa tuh setiap casting? Kesannya selalu prepare, terus karena kan segala sesuatunya tuh on the spot ya kan. Jadi kita makanya harus berlatih. Jadi ketika kita ibaratnya interview ya, Iya, kalau kerja iya. tuh udah ya udah do our best aja Iya, gitu. betul. Deg-degan nggak sih ketika pertama kali ikutan casting? Wah, Atau berhadapan dengan yang namanya monitor, dengan PD, dengan mic, dengan naskah gitu? Deg-degan tapi nggak boleh kelihatan. Nggak boleh kelihatan, Iya, tapi nggak tetap boleh. ya deg-degan ya, ya wajar lah. Semua orang masih pasti mengalami hal tersebut ya. Betul. Oke, nah sekarang nih Tisa, Ya. gue mau nanya ini lagi, bukan nanya sih sebetulnya. Apa? Kan ini sekarang ini untuk yang berminat jadi dubber itu bisa dibilang cukup banyak. Tahu sendiri dong kebanyakan ya. Kak malah. Nah, ini Kebanyakan. sering banget nanya sama gue nih. Nah, kebetulan ini pas banget loh, pas banget momennya. Kak Tisa ini selain dia dubber, ya dubber iklan segala macam, beliau juga punya yang namanya kelas PO. Iya. Bagi apa ya namanya netizen ataupun kalian-kalian yang mau belajar jadi Iya. seorang dubber ataupun VO Voice over. voice over. Nah, bisa tolong jelasin buat netizen gimana sih awalnya terbentuk VO oke. apa? Kelas VO Kelas itu VO. gimana? Terus itu diperuntukkan untuk apa aja? Kalau awalnya ya itu dengan berkembangnya teknologi yang ada media sosial, jadi banyak banget orang-orang yang tahu apa namanya profesi kita. Kalau zaman dulu kan mungkin tahu, iya. tapi mau kemana mereka Ya nggak betul, tahu. itu kesulitan mereka. Nah, sekarang ini ya Tisa deh awal-awal punya media sosial, Tisa beberapa kali sering posting pas lagi rekaman. Nah, akhirnya banyaklah DM Kak seru banget. Oh ternyata dubbernya ini si ini. Kak gimana cara jadi dubber? Nah, untungnya aku memang punya suami yang di bidang yang sama Kak Hilman. Jadi kalau misalnya kita Betul. lagi ngobrol, ini gimana ya? Banyak banget nih yang nanya pengen jadi dubber. Ya kamu lagi yang dijawab satu-satu. Ya saking gue kerajinan apa memang kesian gitu loh, karena pengen Emang sih rajin agak rajinan media banget ya, sosial jadi. sih. Ya udah, oke. setelah itu mereka tambah penasaran kok Mm-mm. pelatihannya di mana. Nah, sedangkan pelatihan yang zaman sekarang gak kayak zaman dulu Kak Hilman. Ada Prativi, ada SCTV, ada Indosiar kan ada pelatihan-pelatihan Iya, betul. sendiri. Kalau sekarang di mana ya? Mm. Paling di Prativi. Tapi ternyata Prativi yang sekarang belum ada studio lagi untuk menampung lulusan-lulusannya ketika memang udah lulus nih. Kalau zaman dulu kan mana gitu. iya, Oh. mereka cari-cari lagi sendiri. Tetap usaha sendiri ya. Tetap pada usaha saat itu sendiri. ya. Kalau zaman dulu enggak kan, masih beli casting lagi sama Iya, iya. Prativi. Baru akhirnya ada obrolan, udah kita bikin kelas yuk, bikin ini deh, bikin Timbullah ide profesi itu dulu ya, timbullah ide sama itu. sama adik juga, sama Ian, sama Bimo, waktu itu Marisa, rame-rame kumpul. Ternyata makin banyak yang nanya lagi, Kak, bikin kelas yang khusus dong Kak. Baru akhirnya aku tercetus bikin dubber and writer itu kelas VO di Kemang, ngajak kerja sama Ade, Ian juga, terus Agus dari pihak agensi, sama dari Mas Tri pihak produser, Tuh. supaya kalian Keren itu loh kerjasamanya. tahu gimana sih industrinya. Karena kalau dari pendapat VO sendiri berbeda-beda. Kayak misalnya Tisa bilang udah bagus, tapi agensi bilang belum bagus Iya. atau apa. Jadi kita langsung kelasnya itu langsung praktek ya, kayak melatih. Alhamdulillah ikutannya. Salah satu muridnya lah ya. murid juga. Akhirnya ya udah sekali bikin lagi Kak Hilman. Karena Betul. ngelihat wajah-wajah mereka yang pengen belajar sampai Yang antusias banget. Kita jadi ya udah deh Betul, bikin karena lagi, juga bikin kan lagi. gue juga pernah diundang lah Iya, sama ini untuk guest jadi mentornya. guest mentor, dan kita seneng banget, jujur seneng banget ketika ngeliat mereka tuh apa ya, appreciate terhadap dunia Iya, dubbing betul. ataupun dunia film itu memang nggak nyangka gitu ya. Memang apa buat mereka tuh dunia dubbing dan dunia film tuh sesuatu yang buat mereka nggak sebenarnya nggak kepikiran, tapi itu Iya, menarik ya nggak sih? betul banget. Nah, untungnya Kak Hilman, Hmm. alhamdulillahnya produser-produser sama studio dubbing sudah boleh membuka anak-anak buat anak baru. Oh, peluangnya selalu lebih besar lah sekarang Iya, ya, buat nah yang sekarang baru. peluang memang besar, Mm-mm. saingan makin banyak Pak. Itu yang perlu dijaga. Jadi, memang apa peluang besar. Betul. Kalau memang kita nggak punya kualitas bagus ya Nah, sekarang aja ya Iya, nggak sih. itu harus dikejar tuh. Betul, yang betul, namanya betul. kualitasnya, ilmunya, sama attitude-nya, Mm-mm. sama apa aja sih yang akan kita hadapi ketika kita di studio. Biasanya bisa dapatnya di pelatihan-pelatihan seperti
kelas VO-nya Dabar and Writer. Oke, sekarang kalau nih netizen yang mau belajar di kelas VO, gimana caranya? Bisa follow Dabar and Writer, biasanya di situ ada di Instagram ya, sama Tisa Julianti juga bisa. Informasinya di situ Kak Hilman. Nanti ada di. Benar, kadang-kadang kita suka dadakan kelasnya. Oh gitu? Mau kita, Oh, mau gitu, metode. kita sekolah aja gitu ya? Isengnya, misalnya ngajar orang yang ngajar Kita ya. sekolah aja gitu ya? Jadi nggak bisa ditentuin so tiap bulan tuh harus ada kelas, Iya. nggak juga. Tapi emang sebenarnya lebih asik yang kayak gitu loh, yang on the spot gitu. Iya, Kadang- iya. Kadang kalau udah direncanain malah nggak jadi. Benar, Iya nggak? benar. Hmm. Terus kita juga membatasi orang-orangnya Kak Hilman. Jadi kalau kita ngajar nggak bisa lebih dari 10 orang. Oh, Namanya juga apalagi dengan mentoring. kondisi sekarang ya. Benar, mentoring kan memang harus ngajar bener-bener Fokus sampai dia ya. bisa, bukan cuma sharing biasa. Karena Itu kalau terlalu banyak juga bingung. setiap juga satu ya. orang, jadi misalnya sama aku sama Ian di mentor bisa setengah jam, nanti sama agensinya sama suami setengah jam, nanti kita tanya jawab lagi, ya pokoknya seru deh, seru Wah. banget deh, bisa follow banget, Dabar. seru banget pokoknya. Nah, oke. Itu tadi kita udah bahas tentang pengalaman Dabi, pengalaman apa tadi kelas VO juga. Kelas VO. Nah, ada satu lagi nih, pengalaman yang pasti kalian pernah merasakan, yang paling tidak mengenakan. Melatih dulu Pernah deh. nggak? Boleh ngelatih dulu. Ngelatih yang paling dulu. tidak mengenakan Apa deh. Mel? Di dunia Kira-kira dubbing dan apa? VO apa Mel? Kalau sekarang karena udah semakin tahu, sebenarnya tadi juga udah dimention sih, kompetisi makin ketat. Terus kemudian kita justru ketika udah masuk tuh tetap ada how to survive-nya gitu loh. Karena kan nggak mungkin habis itu jalan di tempat cuma itu doang. Yeah. Itu sih yang apa ya, ibaratnya kadang-kadang ada manusia kadang up and down gitu. Yeah. Tapi ya habis itu lihat misalnya Kak Tisa posting apa jadi semangat lagi, misalnya Kak Hilman posting ini jadi semangat lagi. Oh, berarti setiap hari harus posting mas. Terus ya. Kan terlihat aktif banget. Padahal sebenarnya gini loh ya. Kita kan bisa bilang ingin berbagi informasi ya, tapi ya kadang yang namanya netizen ya ada aja lah ketika kita posting aktif banget sih bla bla ya, terserah sih. Menurut netizen ya gitulah. Tapi kalau dia sharing kakak-kakak Dabar ya, misalnya profilnya, pengalamannya itu bikin semangat loh. Kakak termasuk nonton Alhamdulillah. Ya memang itu untuk membangkitkan Iya, motivasi benar. teman-teman lah, Iya. baik yang newbie ataupun yang memang pengen berminat jadi seorang Dabar. Jadi buat Tisa, Tisa sendiri iya. yang paling tidak mengenakan, pernah nggak? Ya pasti lah ya, Banyak pasti kayak misalnya mungkin lebih ke dari zaman dulu yang awal-awal berjuang sih, itu udah luar biasa banget pengalaman. Kalau sekarang Udah tinggal menikmati kan? udah tinggal menikmati Asik. susah jadi payahnya ya, paling kayak nunggu-nunggu doang kalau sekarang. Wajar lah ya kalau nunggu-nunggu Iya, doang terus mah. kita harus membuat klien yang happy itu kadang-kadang kan klien pertama ya pasti banyak maunya dulu, Iya, masih kurang pasti, ini sih ya, paling pasti. itu sih masih inilah Masih bisa diterima masih lah. bisa diterima. Gitu. Tapi kalau yang zaman dulu kayak melatih lah, Ah. awal-awal yang berjuang udah datang jam 10 diselak dulu sama senior. Oh, ada lah yang merasa Itu kayak pasti gitu ya. kita baru tag jam 3 terus udah senang-senang kita tag sampai susah payah di TV nggak nongol, sekarang kita diganti orang, ya Allah sedih banget ya. Ada ya kayak gitu ya? Masih ada. Sampai sekarang juga kan sering juga Iya, kan iya, seperti iya, itu. iya, benar-benar. Itu hal-hal yang menurut saya ya ampun, ya berat banget sih, berat, tapi ternyata kalau ketika udah dilewatin semua itu jadi merasa lebih enteng kalau Betul. sekarang. Dinikmati Sampai aja lah semuanya. diganti, silakan rezeki yang lain. Itu udah dibayar kali ya. Transfer kan gue bilang, transfer please. Yang itu udah ditransfer mau diganti bodo amat gitu kan. Betul Kak. Nah sekarang buat Tisan, Ya saya. sebagai seorang Dabar yang sudah cukup lama, minta sedikit saran dong buat para newbie ataupun para netizen yang berminat jadi Dabar. Iya. Apa sih kiat-kiat yang harus dijalankan supaya bisa menjadi seorang Dabar yang bisa bilang sukses seperti Amin, amin. Kak Tisa Amin, ini amin, ataupun ya untuk menjalani itu bagaimana? Iya, nggak boleh setengah-setengah Kak Hilman. Gak boleh setengah-setengah. Kalau udah mau terjun, udah harus tahu tuh sejarah dubbing itu, sejarah dubbing itu dari zaman dulu sampai sekarang. Udah harus tahu, mereka cari aja. Untungnya kan ada Google dan lain-lain. Yang penting mau mencari informasi. Informasinya Ya. dulu, jadi jangan sampai ketika kalian udah mulai terjun nggak tahu apa-apa gitu ya, betul. atau masih apa ya kayak kosong sama sekali, mentah lah istilahnya ilmunya jangan. Belum tahu sama sekali tapi langsung pengen jadi Dabar. Iya itu banyak. Banyak. Makanya ilmunya dulu teman-teman. Nah ilmunya dulu terus jangan setengah-setengah. Ikut komunitas-komunitas yang ada banyak banget ya Hilman. Banyak ya. Banyak banget follow dabar-dabar atau VO yang memang lagi aktif. Itu biasanya ilmu-ilmunya bisa dari situ ya Mel. Kayak Melati bilang tadi, sering banget dapat ilmu dari kita-kita. Nah nanti jangan kelamaan juga nih. Jangan kelamaan juga larinya, langsung lari setelah udah tahu ikut pelatihannya. Ada kesempatan hajar. Langsung, Iya kan? iya jangan Itu kelamaan. aja. Kayaknya belum deh.
baru tahu baru tahu emosi doang sama artikulasi. Nanti aja deh, jangan, langsung aja sahabat, ada nggak castingan di mana, info-info dan lain-lain, sambil belajar terus. Intinya berani dulu lah, berani melakukan dulu. Ayo jalanin, siapa tahu nanti akan ada jalannya kok ya. Iya, ya kan? Kayak gitu betul. kan. Karena ini pilihan ya Kak Ilman. Betul. Ini kita bukan karyawan nih, jadi kita pilihan juga hidup freelance. juga ya. Bukan nyuruh harus jadi daber nih teman-teman, karena jadi daber juga, aduh lumayan susah juga nih. Nggak semudah yang mereka Bener. pikirkan. Iya. Jadi pilihan hidup ya, mudah-mudahan sukses teman-teman kalian udah memilih hidupnya kayak Melati, udah kayaknya udah fokus Full banget di ya, dunia. fully. Oke. Nah, ini yang terakhir nih. Ini Bener biasa ya terakhir apa Iya. ya? Oh, terakhir nih. Gue diginiin kayak gue bingung dah. Oke, enggak, rata-rata nih kan dari banyak video yang udah gue tayangkan nih, kan gue minta untuk coba dong tolong suaranya dicontohin, Iya, gitu kan? iya. Paling nggak peran yang tokohnya itu dikenal banget sama orang lah, Oke. gitu. Jadi ya saat ini gue minta untuk pertama Tisa dulu, suara cantik lo deh. Film apa kek atau iklan apa deh? Kalau mau Nggak usah banyak-banyak. jadi nggak usah Nggak banyak. yakin Nggak sih. yakin. Kalau mau aslinya Betawi. Gue kenal dia banget. Iya. Ada loh soalnya gue nih di TV tuh cantik banget ngomong itu loh. Pas asli ngomong gue Allah kangen nari banget itu. Ada kayak gitu. Enggak. Ya, namanya juga kita daber ya sama Vio. Istilahnya memang kita jualan suara Kerjanya, soalnya. bukan muka ya. Jadi Nggak, maksudnya bukan suaranya masalah berubah. mukanya, bukan masalah mukanya. Jadi ya ketika ngomong tuh cantik banget gitu di film. Tapi pas aslinya tuh ngomongnya ya begitu udah pernah deh. Pernah gue tayangin lah pokoknya. Istilahnya kita nggak nyangka kalau itu suara dia Iya, gitu. iya, iya. Nah sekarang gue minta untuk Tisa deh suara yang paling familiar di Ya udah mata paling ya netizen. princess lah. Boleh Oke, silakan. kayak Cinderella misalnya. Biar nggak penasaran. Hai burung, sedang apa kau di sini? Aku tidak ada teman di sini. Kau bisa menemaniku setiap hari? Oh, kita Melati. Gue nggak ada, udah habis nih es batu Kesian. Nah, Melati. Mel. Sekarang udah Melati. Ayo. Peran yang udah pernah diisi deh gitu. Atau tapi- iklan, atau iklan pernah juga? Iklan udah Wih, beberapa kali mantap kan, loh. Iklan, alhamdulillah. Oke, iklan apa aja? Atau suara iklan? Iklan Apa dong yang ini? Yang udah tayang? Oh. Aku lupa tapi yang Sama Ya, kayak gue. Ya, Apa yang dia aja? ingetannya Yang diingat lebih- aja, yang diingat aja nggak apa-apa. harus protes baru, lembut, lama aku lupa kok. Ya apa lembut dan tahan lama. Oh, iya. Kasih aja. Harus protes baru, lembut dan tahan lama. Suara ini, gue nggak nge loh itu suaranya. Keren. Harus proteks lagi. Ampun. Pokoknya nggak ada yang nyangka kalau misalnya ibu-ibu ternyata bisa suara muda. Nah ini kakek-kakek bisa suara Kayak saya kan ABG ya, Kakek. tetap dapat ABG Iya. gitu kan. Gue baru ingat sebenarnya iklan pertama tuh sama Kak Tisa. Masa? Sejak iklan radio. Oh baiklah. Oh iya radio ya. Saya juga pernah iklan sama ibu ini. Oh kayak seneng banget itu. Ikut-ikut gimana gitu. Oke, buat Tisa dan Melati terima kasih banyak Sama-sama, udah Kak hadir Ilman, di teman-teman channel juga. Ayahnya Adel ya. Jangan lupa juga untuk di subscribe ya channelnya. Ah, males, ah. Pesennya dong untuk di like dengan suara cantiknya. Ayo. Halo teman-teman semua, jangan lupa setelah menonton tayangan ini harus Di subscribe, like, dan komen juga sebarkan. Oke, terima kasih banyak buat kalian Sama-sama, berdua. sama-sama. Semoga terus tambah Sukses di sukses Amin, 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 di dunia doa yang dubbing sama. ataupun di bidang-bidang lainnya Iya, ya. amin. Oke guys, cukup sekian video kita kali ini dan kita akan jumpa lagi di video-video Ayahnya Adel berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.